kita sudah bersyukur oleh anugerah Tuhan kita boleh mengangkat asisten gembala untuk pelayanan di tempat ini, dan juga kita memberikan suatu sukacita kepada anak-anak Tuhan yang selama hidupnya sudah mengabdikan diri untuk memulai pelayanan dan melayani di tempat ini dengan berbagai macam persoalan masalah yang dihadapi sehingga gereja ini ada. Semuanya adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu kita memberikan penghargaan kepada mereka. Dan untuk itu saya membawa suatu bagian firman Tuhan yang akan jadi dorongan penyemangat bagi kita untuk melayani Tuhan, secara khusus asisten gembala yang akan melayani bersama-sama dengan kita pada hari ini, yaitu dari 1 Timotius 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Tapi kita ke ayat ini panjang, saya akan membawa kita membaca ayat yang ke-6 saja. 1 Timotius 4 ayat yang ke-6. Ya, bersama-sama kita ada di depan sini, kita bersama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Saya kembalikan membaca bagian firman Tuhan ini dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Ya, tema khotbah kita pada hari ini dalam pelantikan asisten gembala ini adalah tentang pelayan Kristus yang baik. Artinya ada pelayan Kristus yang tidak baik. Nah, oleh karena itu mengingatkan hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang melayani dengan sungguh-sungguh bagaimana harus menjadi pelayan Kristus yang baik. Berbicara tentang pelayan tentu tidak asing bagi kita. Ya. Pelayan restoran, ya. Pelayan apa lagi? Pelayan toko, ya. Pelayan Tuhan. Dan sering orang salah menggunakan pelayan yang dilayani. Coba saudara pergi ke rumah makan, ada kotor di atas meja, saudara katakan, sini dulu, tolong udah membersihin ini. Siap. Tidak pernah dia katakan, bapak suruh-suruh aja, siapa sih? Kita punya hak untuk memerintah orang yang sedang melayani, karena dia hamba pelayan yang sedang melayani. Kalau di rumah Tuhan, ya pelayan Tuhan yang ada di gereja, ya kadang-kadang orang sungkan suruh pelayan di sini, ya mau suruh bawa pendeta tidak enak kan. Ya kita pelayan di sini, ya apa yang bisa dilakukan kerjakan, tapi jangan suruh saya kerjakan yang tidak saya bisa kerjakan. Ya, kalau saya bisa kerjakan tidak apa-apa. Itu adalah hak dan tanggung jawab seorang pelayan. Demikian juga dia pelayan di toko. Ya kalau kita tanya harganya berapa, ya tidak boleh marah dong dia. Kita tuju satu-satu harganya gini, ya tidak apa-apa. Kalau dia marah, loh kan Anda pelayan toko di sini kok bisa marah-marah kan gitu kan. Artinya saudara dikasih oleh Tuhan, pelayan itu adalah pekerja, petugas yang dipercayakan untuk hal ini. Kita ingatkan kepada hamba Tuhan yang dilantik bahwa Anda adalah seorang pelayan yang ditempatkan untuk melayani di tempat ini. Ingat bahwa saudara adalah pelayan Kristus. Dan berikut saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa tahu kriteria pelayan Kristus yang baik itu? Dalam ayat pembacaan kita tadi, yaitu pada ayat yang ke-6 mengatakan bahwa dikatakan pelayan Kristus yang baik itu adalah dia terdidik. Ya, menarik kata terdidik. Kalau kata terdidik ini berarti orangnya sudah dididik. Ya. Terpelajar berarti orangnya sudah belajar. Artinya tidak ada alasan untuk dia tidak melakukan pekerjaan itu.
Malah orang katakan, loh, bukankah dia orang terdidik, tetapi sifatnya seperti orang yang tidak terdidik. Ini adalah suatu pelayan hamba Tuhan yang baik, itu adalah dia terdidik. Terdidik dalam hal apa? Dikatakan tadi pokok imannya. Dalam hal apa juga? Ajaran yang sehat. Karena saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah suatu hamba Tuhan, kriterianya harus terdidik. Didik dalam hal apa? Masalah imannya. Dan juga masalah apa? Ajaran-ajaran yang sehat. Tentu kita akan berjuang, berusaha untuk membawa jemaat untuk mengerti tentang pokok-pokok iman yang akan dikerjakan. Makanya dalam semua ibadah kategorial kita dan juga ibadah umum, kita berusaha untuk membawa jemaat untuk mengerti. Sebenarnya hari ini, pada bulan ini kita belajar tentang bagaimana hubungan kita dengan sesama, dan sesama itu yang akan mendorong kita untuk kuat di dalam Tuhan. Siapakah sesama kita? Dan juga bagaimana kita bisa bertumbuh dengan sesama yang ada di sekitar kita. Dan pada hari ini adalah bagaimana seorang pelayan Kristus yang baik akan membawa jemaat yang dilayani untuk lebih mengenal tentang pokok iman dan ajaran mereka yang sehat. Punya pikiran yang tenang, punya akal yang sehat untuk membawa jemaat lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan yang berikut, kriteria seorang pelayan Kristus yang baik itu pada ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenekmu, latihlah dirimu beribadah. Pelayan Kristus yang baik itu adalah terlatih dalam hal ibadah. Itu menjadi suatu pola hidupnya, pengalaman hidupnya, dan itu yang bisa disampaikan kepada orang yang dilayani. Memang akan sulit bagi kita untuk menyampaikan sesuatu yang kita tidak pahami. Memang sulit bagi kita untuk menjelaskan sesuatu yang bukan bidang kita. Kita bisa, tetapi tidak seperti orang yang ahlinya. Saya senang mengerjakan bangunan, tetapi ya tidak sehalus yang dikerjakan oleh Pak Larosa gitu ya. Kalau satu tutup mata sudah jadi halus. Tapi kalau kita berjuang ya bisa, tapi tidak seperti orang yang mengerjakannya. Saya bisa menggambar orang, muka orang, tetapi tidak seperti orang yang punya seni menggambar. Kalau orang seni menggambar dia oret-oret saja, tapi kita lihat tuh ada kemiripannya. Tapi kita yang tidak mengerti, kita berjuang pun tidak bisa. Artinya seorang hamba Tuhan pelayan Kristus yang baik itu adalah apa yang ia lakukan itu bisa transfer ke jemaat yang dilayani. Bagaimana melihat kehidupan pelayanan yang ada. Ini adalah besar harapan kepada hamba Tuhan yang akan melayani, bahwa harus terlatih dalam hal ibadah. Karena ibadah itu penting, maka latihlah dirimu beribadah. Baik ibadah secara pribadi, secara kelompok, dan secara berjemaat. Artinya ibadah itu perlu latihan. Makanya saya bersyukur bahwa gereja Kema Injil Indonesia Belibi Cengkareng ya, awal-awalnya agak susah datangnya. Mau mulai ini belum datang ini gitu ya. Tapi sekarang sebelum mulai ini sudah kumpul, harus sangat luar biasa latih. Karena itu sebagai keluarga perlu juga diingatkan di rumah. Kalau sudah mulai jam-jam 9 ya, ada pekerjaan yang agak menyita waktu, udah tinggal aja dulu gitu ya, pulang gereja nanti baru dikerjakan. Jangan sampai Pak Masih udah khotbah baru datang, nanti kan ya, Pak Masih khotbahnya nggak panjang 10 menit aja, datang nanti tinggal salaman nanti kan. Nah, latihlah diri kita beribadah. Memang kita berlatih, dengan kita berlatih itu akan menjadi pola kita. Orang yang sudah biasa bangun jam 5 subuh, bagaimanapun capeknya, ngoroknya, jam 5 itu pasti dia akan terbangun. Kenapa? Sudah terpola hidupnya. Itu semua adalah perlu latihan.
latihlah diri kita. Segala sesuatu itu perlu latihan. Kalau kita tidak belajar untuk berlatih, ya bermimpilah kita bisa melakukan sesuatu. Contoh aja bersepeda kan. Mau bersepeda, aduh takut latihan, nanti takut jatuh. Seumur hidup kita nggak bisa naik sepeda gitu ya. Harus latihan. Ibadah juga demikian, latih diri kita untuk beribadah. Dan yang ketiga, kriteria seorang pelayan Kristus yang baik adalah terpandang dalam kehidupannya. Ayat yang ke-12 mengatakan, ya kita baca bersama-sama, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Hamba Tuhan yang baik itu terpandang dalam kehidupannya. Karena terpandang dalam kehidupannya, artinya jangan seorang pun menganggap engkau rendah. Supaya tidak direndahkan, diremehkan, apa yang harus dilakukan? Harus jadi teladan. Harus jadi suatu teladan. Teladan di sini artinya satu teladan dalam arti kata di sini adalah tupos. Tupos artinya tipe. Tipe itu adalah suatu pola, model. Berarti hamba Tuhan itu harus menjadi model. Saudara tahu tadi, bapak-bapak tahu anak-anak yang sedang menari tadi? Ya, hamba Tuhannya modelnya bagaimana ya, anak-anaknya ikut gaya-gayanya. Kenapa itu jadi model? Anak-anak tidak bisa menciptakan satu gaya sendiri kalau tidak ada model yang bisa diikuti. Artinya itu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan adalah harus menjadi model, contoh, dan teladan. Kita susah untuk menjadi model, menjadi teladan, karena sesuatu hal yang tidak bisa kita tonjolkan dalam hidup kita. Makanya dalam firman Tuhan mengatakan terlatih dalam kehidupan kita, perlu latihan. Dalam hal apa? Kata-kata yang keluar dari mulut kita. Kami selalu di rumah saling mengingatkan, Pak, saya biasanya ceplos-ceplos. Ibu katakan, Pak, hati-hati gunakan mulutmu. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa yang keluar dari mulut kita itu adalah menyakiti orang. Orang sudah tersiksa dengan kata-kata kita katakan, enggak apa-apa kok, saya hanya ngomong biasa aja. Itu biasa, bagaimana tidak biasanya? Menjadi teladan dalam hal apa? Dalam tingkah laku kita. Harapan kami kepada hamba Tuhan yang akan dilantik ini sangat penting dan menarik adalah harus jadi teladan. Teladan dalam apa? Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan dalam kesucian. Karena itu perlu menjadi model, teladan, dan juga menjadi panutan bagi jemaat yang akan dilayani. Dalam ayat ke-16 mengatakan, oleh karena itu awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Karena Anda adalah menjadi teladan, membawa firman Tuhan, menjadi satu pola model. Oleh karena itu awasilah ajaranmu dan juga awasilah dirimu sendiri. Dengan demikian Kristus dipermuliakan melalui kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dan yang terakhir tadi, yang keempat, kita baca bersama-sama 2, 3. Sementara itu sampai aku datang, tekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dalam Tuhan. Ya, saya garis bawahi kalimat sini adalah bertekunlah, terpercaya dalam pelayanan kita. Ketekunan itu penting. Bertekunlah, arti kata bertekun ini adalah rajin, sungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas tanggung jawab yang dipercayakan.
bertekun dalam membaca kitab suci, bertekun dalam membangun, bertekun dalam mengajar, dan dalam menggunakan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Tuhan menuntut ketekunan. Apabila kita tekun mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan hikmat kepada kita untuk melayani Tuhan. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, tetapi ketekunan itu penting. Banyak orang hebat, banyak orang pintar, tetapi tidak bisa mempertahankan kehidupannya karena tidak bisa tekun dan tidak bisa menjadi model dan tidak bisa menjadi teladan. Oleh karena itu, harapan kami kepada sebagai jemaat adalah bertekunlah di dalam Tuhan dan harus terpercaya di dalam pelayanan. Ketekunan dalam pelayanan itu harus menjadi ciri dalam kehidupan seorang pelayan Kristus. Jika kita telah memilih dan dipilih untuk menjadi pelayan Kristus, kita harus menyerahkan sepenuhnya hidup kita di dalam tangan Tuhan. Ketika mengakhiri nas dari ayat firman Tuhan ini, dalam ayat yang ke-15 dikatakan demikian: perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Berarti setiap perkataan yang disampaikan itu adalah hidupilah. Bukan hanya untuk orang lain, tapi hidupilah itu. Hidupi dalam kehidupan saudara, sehingga apa yang saudara lakukan itu sesuai perkataan saudara. Itu dikatakan seorang hamba Tuhan harus terpercaya dalam integritas, menyatunya perkataan dengan perbuatan. Menjadi pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam pengajaran, terlatih dalam ibadah, terpandang dalam kehidupan, terpercaya di dalam pelayanan. Tuhan menyertai saudara dan kita semua di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Mari kita tunduk kepala dan berdoa.